Alhamdulillah, program yang telah dilaksanakan oleh Prodi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji merupakan program yang baik dan sangat dibutuhkan oleh mahasiswa, karena di samping memahami materi dari subjek atau ilmu yang akan dipelajari di perkuliahan melalui dosennya, tapi juga bisa secara langsung belajar kepada para praktisi. Dan saya selaku perancang peraturan perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau sangat mendukung program dari prodi tersebut. Mudah-mudahan semakin baik, semakin sukses, dan kedepannya dapat menjadi manfaat sehingga menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang tidak hanya memahami secara teori, tapi secara praktik juga paham bagaimana konsep kerjanya nanti di lapangan. Mungkin itu saja, tetap semangat, terus belajar, mudah-mudahan sukses ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekniknya, jadi peraturan perundang-undangan itu ketika Undang-Undang 12 tahun 2011 diundangkan, salah satu tujuan peraturan tersebut dibentuk menggantikan 10 tahun 2004 adalah untuk menyeragamkan teknik penyusunannya, termasuk juga teknik penulisannya. Jadi tafsir. Baik, terkait teknis itu ada dua dasar hukum, terutama untuk jenis peraturan daerah. Pertama, Undang-Undang 12 tahun 2011 sendiri sebagai lampirannya. Kemudian yang kedua adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor berapa tadi? 80 tahun 2016. Permendagri nomor harus ada lambang Garudanya, harus ada, nggak boleh nggak ada. Kalau nggak ada lambang Garudanya, sah apa enggak? Tidak sah. Itu draftnya. Meskipun dalam proses pengundangan kadang-kadang ada juga tuh yang buat seperti ini. Ada lambang ini. Apa ya, mispemahaman, atau misalnya ditemukan dua draft nanti yang beredar berbeda antara satu dengan yang lain, maka yang paling valid adalah yang diundangkan. Yang paling valid adalah yang diundangkan dengan lengkap dengan draft dan sebagainya. Jadi pernah dulu saya menemukan kejadian salah satu di kabupaten kota di provinsi Kepri ini, antara yang beredar sama yang beredar sama yang mereka undangkan itu berbeda. Jadi antara yang beredar sama yang diundangkan berbeda. Efeknya apa? Efeknya yang beredar itu sudah dijalankan malah jadi salah semua, karena yang diundangkan tidak seperti yang disebutkan di dalam persepsi masyarakatnya dari para perangkat daerahnya. Selanjutnya, jadi Provinsi Kepulauan Riau Rancangan Peraturan Daerah Kota Tanjung Pinang. Jadi kalau ada langsung mau nanya, tanya aja ya. Kita buat ya. Coba dulu. Tapi bagusnya nggak usah sih, pengaturannya nggak usah dibuat dulu sampai sudah pasti kapan disahkan. Apa judul perdanya? Pengelolaan keuangan daerah. Nah, teman-teman perhatikan dulu ya. Jadi kan saya bilang tuh, kalau kita ini bahas teknis, artinya kita bahasnya adalah hal-hal yang formil. Dalam menyusun peraturan perundang-undangan itu ada ukuran-ukurannya. Dari atas ke bawah ini 8 cm. 4 boleh di awal. Tapi draft asli sesungguhnya ketika dimasukkan nanti kepada Dewan itu adalah kertas F4. Ya. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Itu 1 enter. Lanjut bawahnya pun juga dari Presiden Republik Indonesia, Gubernur berapa enter? 2 enter. 2 enter ya. Karena kalian masih saya nggak tahu yang 2,5 cm, tapi nanti disesuaikan aja. Saya kasih draftnya. Ini 2,5 cm. Habis itu dari sini ke sini 3 cm. Jadi kalau kita menulis masuk ke batang tubuhnya, dia nggak stuck dari samping.
Dia startnya dari sini, dari 3,5 cm. Ketika mulai masuk ke belakang tubuhnya, Mbak, itu startnya 3,5 cm. Kalau teman-teman buat kemarin kan enggak, langsung aja kan? Nah. Oke, saya kasih tahu aturannya. Itu ada di Permenkumham, ada di Permenkumham nomor Permenkumham nomor 16 tahun 2015. Masalah berubah juga Permenkumham. Nah, pemerintah daerah kemudian di draftnya ya. Oke, udah. Kita lanjut lagi ke draft tadi. Balik ke atas. Saya menyerahkan dulu lah ya, semuanya udah paham. Udah ya, beres ya. Oke, bupati wali kota pakai titik, pakai koma kan? Pakai koma nggak ada kemarin? Pakai. Oke, lanjut. Gua enter, masuk. Kita ke menimbang. Bacakan menimbangnya apa? Ya. Bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan. Bahwa untuk tata kelola. Saya minta yang ini lah, bisa komputer. Award. Nah, awardnya. Gue aja. Yang saya. Seiring perkembangan peraturan perundang-undangan dan adanya tuntutan kebutuhan serta kebijakan dalam mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah, maka pengaturan pengelolaan keuangan daerah selama ini didasarkan pada peraturan daerah Kota Tanjung Pinang nomor 4 tahun 2008 tentang pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan penataan kembali agar terjadi harmonisasi dan sinkronisasi. Ini sudah sosiologis belum? Belum ya, diperbaiki ya. Saya nggak bahas tekniknya dulu. Bahas ini titik koma yang dicoret ya, pakai titiknya dicoret pakai titik koma. Oke, kemudian yang C karena dia convert dari TBS ke apa masyarakat ya, misalnya tahun 2010 boleh nggak dimasukkan tahun 2015 misalnya, boleh nggak dimasukkan? Kepres boleh? Kalau Kepres boleh nggak dimasukkan di putusan presiden? Nggak boleh, karena mengingat hanya peraturan perundang-undangan. Tapi kalau Kepresnya tahun 1987 boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena pada masa itu Kepres berlaku juga seperti peraturan perundang-undangan. Tapi kalau tahun 87 di bawah undang-undang tahun 10 2004 semua Kepres dianggap sebagai peraturan perundang-undangan. Tapi setelah dia ke situ Kepres tidak lagi termasuk dalam peraturan perundang-undangan. Jadi kalian harus juga tahunnya. Oke? Dan seterusnya. Perbaiki ya, kasih draftnya. Kemudian dari selesai dengan persetujuan yang bersama DPRD apa? Sekretarnya apa? Hah? Tidak. Aktif mas. Kalau aktif rugi. Siapa? Gila. Kalau untuk undang-undang, untuk perda, dia ada spesial sedikit. Kenapa spesialnya? Dia dibentuk oleh dua lembaga tinggi negara. Makanya boleh ada unsur pidana. Bolehnya ada memasukkan muatan pidana di situ. Tapi kalau tidak dibentuk oleh dua unsur lembaga tinggi negara, tidak boleh. Lanjut ya. Memutuskan
Nanti yang kalian buat copy dulu. Ini nggak ada. Oh ada. Teruskan. Ini juga ya. Nah, peraturan daerah tentang pengolahan keuangan daerah. Salah nggak? Nah, semua di atasnya itu titik koma. Baru terakhirnya sudah menetapkan, baru titik, baru selesai ngomongnya. Tidak ada lagi ngomongnya, baru masuk ke keuangan umum. Nah, kalian buat mana? Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan, oke sama betul. Nah, saya akan dulu. Hitam-hitam ini. Habis tuh, ini. Banyaknya Masya Allah. Ampun. Kok banyak betul? Itu cara nangkep ini gimana Kak? Saya tuh ikut 12. Undang-undang 12 hampir kedua cari ketentuan umum. Masa pembukaan dalam ketentuan umum undang-undang berbunyi dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan sama nanti dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan dan seterusnya. Kemudian jika ketentuan umum membuat batasan pengertian definisi singkatan antara produk Liga 1 maka masing-masing uraian diberi nomor dengan angka Arab. Ini pakai angka Arab nggak? Kalau ini enggak. Ini angka Arab, deh. Ini angka Arab nih namanya nih. Angka itu cuma dua, angka Romawi sama angka Arab. Angka Romawi itu, Romawi itu, ini angka Arab namanya. Oke, singkatan atau produk lebih dari satu, maka masing-masing uraian diberi nomor urut dengan angka Arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda titik. Kita cek dulu. Huruf kapital awalnya? Oke. Akhir karena tidak enggak? Jadi semuanya gitu ya. Betul. Habis itu dulu. Kalau yang dalam tasnya ada bawa kopi minum aja. Bawa kopi. Dulu. Kalau yang dalam tasnya ada bawa kopi minum aja. Bawa kopi. Yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset misalnya, itu definisinya. Itu adalah batasan pengertian, bukan definisi. Nah, karena nanti bisa jadi dinas pada saat perda yang lain dia bilang dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan. Kenapa? Karena perdanya terkait misalnya transportasi darat dan sebagainya. Oke, kita masuk ke asas dan ruang lingkup. Jadi kemarin tuh saya ada bingung Kak. Kayak kira-kira Kita bahas tentang APBD. Tapi APBD cuma dipakai sekali. Nggak perlu kita definisikan APBD itu apa. Kalaupun tetap ternyata misalnya kita butuh, Pak, saya butuh banget Pak harus definisikan APBD ini misalnya. Kenapa? Karena nggak semua orang tahu apa itu APBD. Boleh. Tapi pada saat kan menjelaskan APBD itu adalah letakkan di dalam batang tubuh itu sendiri. Bukan di ketentuan umum. Ataupun kalau ternyata memang butuh betul kurang detail Pak, oke, tambahkan ke penjelasan. Tapi jangan ketentuan umum karena cuma sekali. Masuk asas dan ruang lingkup. Pengelolaan keuangan daerah diselenggarakan berdasarkan atas tindakan dari mana? Tiga bukan dari 1923.
Coba di hari ya. Saya kasih contoh aja tentang ini. Kemarin baru-baru ini saya menyusun pekerja tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi. Kemudian ini? Hah? Apa? Disingkat? Singkat. Kalau ini? Siapa? Yang selanjutnya? Disingkat juga. Nah, ini benar, yang 478 benar, yang 177 salah. Kalau akronim bukan singkat. Pengelola keuangan daerah, apa yang salah? Yuk, huruf besar semua. Ini salah benar. Kalau ini benar. Selaku pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kekayaan daerah kalau misalnya seandainya ada nanti di ekonomi dipisahkan ya. Oke, kita cek dulu. Wali kota selaku pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam pemerintahan daerah yang dipisahkan. Ini kalimat apa enggak? Kalimat. Coba ya. Saya makan nasi. Kalimat? Kalimat. Memakan nasi merah bikin kalimat juga. Oke. Ini apanya? Subjek. Ini predikat. Ini objek. Ini mana subjeknya? Sehat. Titik, pakai titik, pakai titik. Ini semua titik ya? Salah benar? Salah. Kenapa salah? Boleh nggak pakai titik dulu? Saya tanya pertanyaannya. Boleh nggak? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Oke. Kalau dia pakai titik boleh. Tapi ya, tetapi maknanya kewenangan nih, bicara kewenangan nih dipegang oleh pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, maka dia harus pakai kumulatif. Kalau kumulatif dia harus titik koma, semuanya titik koma sampai nanti terakhir di dannya itu harus titik koma karena dia kumulatif, kewenangan keseluruhan yang dimiliki. Lanjut ayat 3, dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, betul pada wali kota melimpahkan sebagian sebagai atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan. Makanya dalam merumuskan itu pun juga tidak boleh sembarangan. Saya kasih contoh lagi misalnya, salah ketik misalnya, tiba-tiba terketiklah misalnya ini, misalnya pejabat, ini hilang. Pada saat berkaitan dengan rumusan misalnya pejabat berwenang, misalnya pejabat berwenang atau bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan daerah, kita nggak buat P-nya hilang, kita bilang pejabat aja. Dan itu draft resminya, diundangkan pula. Nah sekarang cari siapa yang pejabat itu. Nggak bisa kita asumsi, oh pejabat ini salah ketik pak, typo. Nggak. Dalam peraturan perundang-undangan nggak ada cerita typo. Ya? Nah kalau ikatan sama perjanjian sama nggak? Yuk. Ikatan sama perjanjian sama? Buka itunya lah, BW-nya nanti kalau nggak tahu. Kalau dalam perundang-undangan, garing itu tidak sama atau. Ya. Kalau pakai atau, misalnya saya bilang gini. Kalau di perundang-undangan, kalau bahasa pasaran boleh lah. Kopi garing teh, kopi atau teh. Udah? Kalau ini salah, kalau ini benar. Ya, kalau di perundang-undangan seperti itu. Sekarang garing siapa? Bupati.
Nah, biasa dipakai untuk ini. Wali kota garing bupati. Apalagi yang sederajat? Ayo. Nah, jadi garing itu nggak sembarangan dipakai. Jangan mentang-mentang dia maksudnya adalah atau, kita pakai kata garing. Nah, garing itu cenderung kepada nih, dia jabatan, tapi penyebutannya berbeda. Misalnya, dinas garing apa? Jalan. Tuh. Di sini saya Gabriela Evita Puana Jombing dari kelompok 2 dan Saya Muhammad Ali Akbar sebagai ketua dari kelompok 2 pembuatan naskah akademik. Nah, Li, pada kesempatan kali ini aku mau nanya nih. Kan kita udah 2 kali dan sudah melewati pembelajaran mengenai teori perancangan peraturan perundang-undangan dengan mengundang praktisi yang luar biasa. Apa sih kesan dan pesan Ali mengenai selama kita mempelajari pembuatan naskah akademik sampai draft perda tersebut? Jadi terima kasih kepada saudara saya Gabriela. Memang di sini sudah 2 kali pertemuan gitu ya Gab. Yang mana memang pertemuan pertama itu tentang naskah akademik dan yang kedua itu tentang draft perda draft perdanya Kota Tanjung Pinang, naskah akademik Tanjung Pinang dan draft perda juga Kota Tanjung Pinang. Yang mana memang kesan selama ada yang dibuat oleh Prodi Ilmu Hukum sendiri itu memang sangat bermanfaat dan sangat penting. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Farid itu memang sangat penting itu karena draft dan naskah akademik itu apabila salah typo, ini pesan dari Pak Farid ya. Apabila typonya salah pejabat jadi pejabat itu sudah beda arti begitu. Nah, jadi memang ini sangat bagus dan sangat mendukung lah bagi kami sebagai mahasiswa program studi ilmu hukum sendiri begitu. Nah, saya juga terima kasih juga kepada dosen yang menyelenggarakan ini, yakni Bapak Ilman SHMH dan Bapak Farid juga yang telah menyampaikan materi yang telah disampaikan. Luar biasa memang Gak? Memang luar biasa. Itu tidak hanya di saya, juga di kawan-kawan gitu kan, mungkin di Gabriela juga, dan bisa juga kita untuk implementasinya gitu. Karena memang sosok menjadi perancang undang-undang ini tidak sembarangan begitu kan. Itu pesan dari Pak Farid. Nah, jadi kedepannya memang saya harapkan program studi ilmu hukum sendiri ini memang ada program-program yang bagus seperti salah satu contohnya pembuatan naskah akademik ini Gap. Mungkin itu aja sih Gap. Kalau untuk pesan saya itulah tadi, jangan selalu dihilangkan apa-apa yang telah disampaikan gitu, tapi kita implementasikan, karena suatu ilmu tidak diimplementasikan pasti akan hilang. Nah begitu. Nah, mungkin itu aja Kak pesan dan kesan saya gitu kan selama mengikuti ini. Pesan dan pesan dari Ali sebagai ketua kelompok kita. Jadi teman-teman, aku secara terkhusus mengucapkan terima kasih kepada Prodi yang sudah menyelenggarakan dan mengundang praktisi-praktisi yang luar biasa. Semoga kedepannya Prodi bisa melakukan kegiatan ini sehingga dapat menambah wawasan kita tidak hanya dari dosen, tapi juga dari praktisi-praktisi dari luar. Jadi jaya selalu hukum dan jaya selalu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Itu saya yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Sampai jumpa lagi.